Kisah ini berawal ketika pada sore hari, seorang pria bernama Riko mengendarai motornya melewati pedesaan. Riko sedang dalam perjalanan mengunjungi temannya yang terletak di pelosok desa. Hari sudah mulai gelap, tibalah Riko di hutan karet yang sunyi. Riko mengendarai motor dengan kecepatan sedang. Dari kejauhan, ia melihat seorang wanita duduk di tepi jalan dengan wajah sedih dan memutuskan untuk berhenti, lalu bertanya, "Maaf, apa yang terjadi?" Wanita itu menatap Riko dengan mata yang merah dan bengkak. "Aku ingin pulang tapi kehabisan ongkos. Terpaksa aku berjalan menuju rumah." Wanita itu bicara dengan suara yang terputus-putus. Riko merasa kasihan dan memutuskan untuk membantu wanita itu mengantarkannya pulang. Mereka berdua berjalan melewati hutan karet yang gelap dengan hanya cahaya bulan yang menerangi jalan. Setibanya di rumah wanita itu menawarkan Riko untuk masuk ke dalam rumah. Tanpa rasa curiga, Riko menerima tawaran itu, lalu masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah, Riko mulai merasakan suasana aneh, tapi Riko hiraukan. Riko hanya berpikir kenapa ada wanita cantik tinggal sendiri di pinggir hutan. Lalu wanita itu menawarkan Riko untuk menginap di rumahnya. Tanpa pikir panjang, Riko menerima tawaran itu. Ketika di kamar, ternyata Riko mendapatkan sesuatu yang istimewa. Dari wanita itu, hati Riko bukan main senangnya, tapi tidak lama kemudian suasana menjadi berubah horor. Riko melihat wanita cantik di depannya, berubah menjadi makhluk berwujud yang menyeramkan. Tanpa pikir panjang, Riko lari terbirit-birit keluar dari rumah itu. Tapi saking takutnya, akhirnya Riko pingsan di halaman rumah wanita tersebut. Keesokan paginya, Riko ditemukan pingsan oleh warga setempat. Beberapa warga membawa Riko ke desa untuk diobati. Saat di ruang perawatan, Riko terkejut melihat wanita yang merawatnya. Karena perawat itu mirip sekali dengan wanita seram yang Riko temukan tadi malam. Dan perawat itu akhirnya cerita kepada Riko bahwa wanita yang Riko temukan tadi malam itu adalah adiknya yang tewas diperkosa di rumah tersebut. Maka arwah adiknya masih gentayangan mengganggu yang lewat di hutan itu. Mendengar cerita tersebut, Riko merasa kasihan dan berjanji kepada perawat tersebut untuk membawa seorang ustadz yang akan membantu menyempurnakan arwah adiknya.